Bab 2005, Pencucian Otak yang Berhasil 1. Dia bahkan menyebutkan Kehar dan membuatnya terdengar begitu meyakinkan sehingga tidak seorang pun akan meragukan kata-kata Shen Yanxiao. Tetapi kenyataannya, orang ini hanya mengarang cerita saja. Shen Yanxiao yang telah mengerahkan segenap kemampuannya dalam menipu, bahkan dapat membodohi dewa, apalagi para remaja yang polos dan tidak berpengalaman ini. 100 remaja mayat hidup itu benar-benar terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa mentor mereka yang tampak murni dan jujur ternyata memiliki sisi yang begitu berdada hitam dan tak tahu malu. Berani sekali dia membodohi Tuan Nok. Shen Yanxiao mungkin satu-satunya orang di seluruh Howling Abyss yang berani berbohong kepada Master Nok. Mentor Yandi, apa kau tidak takut Master Nok akan bertanya pada mentor Kehar? Zanye tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Taoti. Sebaliknya, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Shen Yanxiao. Menipu guru kerajaan merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, belum lagi aku tidak tahu siapa Nok ini, jadi bagaimana kalau dia bertanya pada mentor Kehar? Sekalipun langit runtuh, aku akan menopangnya untukmu. Kau tidak ingin manusia ini terluka, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Paling-paling, dia akan berkemas dan pergi. Dia akan memanggil Taoti ke dalam tubuhnya. Bahkan jika Kehar mengerahkan seluruh pasukan mayat hidup untuk menggali sedalam 3 kaki, dia tidak akan bisa menemukannya. Dia bukan mayat hidup, paling-paling, dia hanya akan bersembunyi. Setelah segelnya benar-benar terlepas, dia akan berubah menjadi naga dan terbang menjauh dari Howling Abyss. Orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Shen Yanxiao terkenal karena keberaniannya. Saat masih manusia, ia berani memeras para penguasa 4 negara. Saat masih elf, ia berani menculik makhluk mitologi Taoti. Tak ada yang tak berani ia lakukan di dunia ini. Keberanian Shen Yanxiao benar-benar meyakinkan pasukan merah menyala. Zanye dan lainnya terharu hingga menitikkan air mata. Hanya karena tidak ingin si kecil pecinta makanan terluka, mentor Yandi berani mengambil risiko besar dan menipu guru kerajaan. Guru Yandi, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Kita harus memenangkan kompetisi seleksi ini. Selama kita menang, kita bisa melindungi anak kecil itu dengan identitas kita sendiri. Zanye menyeka air mata yang menggantung di sudut matanya. Selama mereka memenangkan kompetisi seleksi ini, mereka bisa menjadi pengawal pribadi penguasa mayat hidup. Seluruh tim mereka akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, mereka bukan lagi remaja yang bergantung pada belas kasihan orang lain, melainkan pengawal kekaisaran yang diakui oleh penguasa mayat hidup. Dengan status seperti itu, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan seorang manusia. Pada saat itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi guru Yandi dan mencegahnya mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Citra Shen Yanxiao semakin tinggi. Para remaja mayat hidup ini telah menganggapnya sebagai idola mereka. Para remaja mayat hidup ini telah bertekad untuk memperkuat diri agar Shen Yanxiao tidak dimintai pertanggungjawaban setelah masalah ini terungkap. Shen Yanxiao mengerjapkan matanya. Ia sungguh tak menyangka akan berkembang sampai titik ini. Pasukan merah berapi, dari atas hingga bawah, seakan disuntik darah ayam, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Alasan antusiasme mereka adalah karena Shen Yanxiao telah berbohong untuk menyembunyikan binatang sucinya. Sungguh perkembangan yang luar biasa. Shen Yanxiao menatap langit dalam diam. Rencana cuci otaknya tampaknya berjalan ke arah yang gila. Para remaja ini tidak bersikap bermusuhan terhadap manusia. Sebaliknya, mereka justru bersikap protektif terhadap manusia. Selain itu, sikap protektif mereka terhadapnya juga telah mencapai puncaknya. Shen Yanxiao hanya bisa menghela nafas. Benar saja, dia tidak memanjakan anak-anak nakal ini tanpa alasan. Bab 2006, Pencucian Otak yang Berhasil 2. Memenangkan kompetisi seleksi adalah untuk kebaikanmu sendiri. Jadi kamu harus bekerja keras. Shen Yanxiao mendesak atas keberhasilan pendidikannya dan pada saat yang sama, di hati anak-anak nakal ini. Kami akan bekerja keras. Semangat berlatih dari Flaming Red Squad semakin membara. Namun, Zanye masih mengkhawatirkan Shen Yanxiao. Mentor Yandi, Anda bilang Anda tidak kenal Master Nok, dia tampaknya telah mengabaikan masalah yang sangat penting. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Zanye tiba-tiba terdiam. Sile membuka mulutnya dan dengan cepat menjelaskan asal-usul Nok kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang, tetapi dia tidak bereaksi banyak.
Seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhanye dan yang lainnya sekali lagi berlutut di bawah pertunjukan ketenangan Shen Yanxiao. Nyatanya, jika mereka mengetahui identitas asli Shen Yanxiao, mereka tidak akan merasa seperti itu. Di mata Shen Yanxiao, seorang guru kerajaan biasa saja tidak dianggap sampah. Ia bahkan bisa seenaknya mempermainkan para penguasa 4 negara, apalagi seorang guru kerajaan. Seseorang selevel ini tidak pantas menunjukkan statusnya di hadapannya. Shen Yanxiao bisa seenaknya mengeluarkan identitasnya di benua Brilliance dan itu bisa langsung membunuh Nock dari jarak ribuan mil. Tentu saja, Shen Yanxiao tenang. Bahkan pangeran mayat hidup, Ming Ye, dilempar ke sana kemari seperti lumpia olehnya, diperbudak dan sebagainya. Apa itu guru kerajaan? Kalau saja Nock adalah Undead Lord, hati Shen Yanxiao mungkin masih bergetar sedikit. Sedangkan guru kerajaan, lebih baik dia menunggu di sudut dan menanam jamur. Para remaja di pasukan merah menyala tidak tahu bahwa mentor mereka yang terkasih adalah sosok paling kuat yang pernah mereka lihat, wakil seluruh umat manusia, tunangan dewa perang, Raja Iblis. Statusnya bahkan lebih terhormat daripada penguasa mayat hidup. Jadi, sungguh lucu jika Nock ingin memamerkan statusnya di depan Shen Yanxiao. Di dunia ini, hanya para penguasa ras-ras besar yang memiliki status yang sama dengan Shen Yanxiao. Nock, yang memiliki status sangat tinggi di mata Zhanye dan lainnya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Shen Yanxiao dalam suasana resmi. Iblis tingkat lanjut manapun di bawah komando Shen Yanxiao bisa mengalahkan Nock. Ngomong-ngomong, kenapa kau begitu protektif terhadap bocah manusia ini? Shen Yanxiao tidak berniat membuang waktu untuk anak buahnya. Ia lebih penasaran dengan perkembangan rencana cuci otaknya. Para remaja dari pasukan merah menyala menundukkan kepala dengan malu-malu. Mereka juga menyadari bahwa sebagai mayat hidup, tak terbayangkan bagi mereka untuk begitu protektif terhadap manusia. Mentor Yandi, kami tahu tindakan kami mungkin aneh, tapi kami rasa tidak ada yang salah dengan si kecil pencinta makanan ini. Dia berperilaku sangat baik dan tidak pernah menyerang kami. Apa kami harus membunuhnya hanya karena dia berbeda ras? Zhanye tampak bingung. Shen Yanxiao tersenyum. Tindakanmu tidaklah aneh. Bahkan mungkin tindakanmu benar. Tidak pernah ada yang menetapkan bahwa mayat hidup dan ras lain harus menjadi musuh bebuyutan. Perang antara dewa dan iblis memang pernah terjadi, tetapi itu masa lalu. Di luar perang, masih banyak ras yang mendambakan perdamaian. Tidak perlu bertempur sampai mati. Setiap ras berhak untuk bertahan hidup. Shen Yanxiao tahu bahwa sudah waktunya memberikan ringkasan kepada para remaja ini. Bab 2007, Pencucian Otak yang Berhasil 3. Pada awalnya, ras mayat hidup juga dibuat oleh dewa, tetapi karena suatu alasan, ras dewa meninggalkan mereka. Hal ini membuat ras mayat hidup putus asa dan berdiri di garis depan yang sama dengan ras iblis. Mereka terpaksa berdiri di pihak yang berlawanan, melawan ras-ras lain. Namun, dari pasukan merah menyala, Shen Yanxiao merasa bahwa para mayat hidup mendambakan perdamaian. Mungkin kali ini, mereka tidak perlu lagi berdiri di pihak yang berseberangan. Kita adalah musuh ras lain karena ras lain tidak menerima keberadaan kita, dan alasan utama mereka menentang kita adalah kemampuan kita, para mayat hidup ras murni, untuk membangkitkan orang mati. Kematian adalah peristiwa besar, dan jatuhnya sebuah kehidupan juga akan mengakhiri sejarah keberadaan itu. Namun, justru karena akan ada hari kematian, setiap hari dalam hidup kita sangat berharga bagi kita. Bagi ras lain, hanya ada satu kehidupan, sehingga mereka menghormati keagungan kehidupan. Membangkitkan orang mati dan mengubah ras mereka tanpa izin orang mati adalah penghujatan bagi mereka. Shen Yanxiao menganalisis pemahamannya tentang sejarah mayat hidup kepada kelompok remaja ini. Para mayat hidup yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati telah mendistorsi tujuan awal kematian. Kebangkitan paksa ras lain menjadi mayat hidup tidak hanya mengubah ras orang yang meninggal, tetapi juga mengubah total pemikiran mereka setelah kebangkitan, yang setara dengan menggunakan tubuh orang yang meninggal untuk membangkitkan jiwa mayat hidup lain yang tidak pernah ada. Berbeda dengan kelahiran kembali Shen Yanxiao, ia bersyukur hidup atas kemauannya sendiri dan tidak dikendalikan orang lain. Adapun mayat hidup yang dibangkitkan, sejak mereka tiba, mereka ditakdirkan menjadi budak mayat hidup ras murni. Ini pada dasarnya berbeda dari kebangkitan yang sesungguhnya. Jika mayat hidup membangkitkan orang mati dengan jiwa mereka sendiri,
maka mereka bukan saja tidak akan dikucilkan oleh ras lain, tetapi mereka bahkan dapat menjadi salah satu ras yang paling populer. Akan tetapi, ketika orang yang mereka cintai meninggal dan dibangkitkan menjadi mayat hidup oleh makhluk hidup yang mematuhi perintah makhluk hidup, hal tersebut pada dasarnya merupakan semacam penyiksaan mental terhadap keluarga orang yang meninggal. Berapa banyak ras yang pernah bertempur dengan mantan kerabat mereka di medan perang? Perjuangan dan rasa sakit di hati mereka tak terlukiskan dengan kata-kata. Mungkin itu ayah mereka, mungkin itu ibu mereka, atau mungkin itu saudara kandung mereka. Di medan perang, pihak lain sama sekali tidak mengenal mereka dan hanya mengayunkan pisau mereka tanpa ekspresi. Ini sungguh tak dapat diterima. Oleh karena itu, ras-ras lain menjadi marah karena tidak ada ras yang dapat menerima penodaan terhadap orang mati dan penyalahgunaan roh mereka. Kecuali setan, kata-kata Shen Yanxiao membuat para anggota pasukan merah api merenung. Jika mereka berada di pihak mereka, mereka mungkin akan membenci pihak lain sampai mati dalam situasi seperti itu. Mentor Yandi, kami tidak menginginkan ini. Hati para remaja itu terasa sakit. Mereka berpikiran sederhana dan merindukan keindahan hidup. Mereka tidak ingin melakukan hal-hal kejam ini. Masih ada peluang untuk perubahan. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Shen Yanxiao tersenyum. Ia tahu rencananya telah berhasil. Mungkin di masa depan, para mayat hidup masih akan pergi ke medan perang dan bermusuhan dengan manusia, tetapi Shen Yanxiao percaya bahwa anggota pasukan merah berapi tidak akan pernah ada di antara mereka. Itu sudah cukup. Jika Anda bisa mengubah apa yang bisa Anda ubah, meski hanya sedikit, jangan mudah menyerah. Shen Yanxiao tidak menyadari bahwa usahanya hari ini telah mengubah masa depan ras mayat hidup sedikit demi sedikit. Bab 2008, Pencucian Otak yang Berhasil 4. Keadaan telah berkembang ke titik ini. Para anggota pasukan merah berapi tidak perlu lagi khawatir tentang masalah si kecil pencinta makanan yang ditemukan oleh Shen Yanxiao. Setiap hari di akhir pelatihan, pasukan merah berapi memiliki kegiatan tambahan. Hei, taruh buahnya di sini. Kalian yang sedikit, pergilah dan lihat-lihat. Ayo kita ke timur. Jangan terburu-buru memberi makan si kecil yang suka makan. Tunggu kami kembali. Sekelompok remaja sibuk dengan makanan Taoti. Nafsu makan Taoti tak terpendam sedikit pun. Dengan nafsu makannya yang terbuka, daya juangnya sungguh tak tertandingi. Ketika pasukan merah menyala kembali dari latihan setiap hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari makanan di mana-mana di hutan kematian. Belakangan ini, Shen Yanxiao secara bertahap melonggarkan patrolinya di sekitar area tersebut. Dengan demikian, Zhanye dan yang lainnya telah berinteraksi dengan banyak makhluk mayat hidup. Mulai dari makhluk mayat hidup tingkat rendah hingga makhluk mayat hidup tingkat menengah, pencapaian mereka sungguh luar biasa. Mereka bahkan membawa kembali mayat-mayat hidup tersebut sebagai cadangan makanan untuk Taoti. Selain pasukan merah menyala yang dipimpin Shen Yanxiao, para siswa akademi kerajaan juga berada di hutan kematian, tetapi kedua belah pihak memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak saling bersentuhan. Seiring berjalannya waktu mereka di hutan kematian akan segera berakhir. Di hari terakhir, para anggota pasukan merah berapi sudah siap berangkat. Satu-satunya yang membuat mereka pusing adalah Taoti. Akademi Api Kematian bukanlah hutan kematian, tempat para mayat hidup kecil tinggal. Berapa banyak siswa dan mentor yang bersedia menerima manusia hidup? Setiap skenario yang mereka pikirkan akan berakhir buruk. Namun, mereka juga khawatir meninggalkan Taoti di hutan kematian. Bukankah dia akan mati jika bertemu makhluk mayat hidup? Tak berdaya, Zhanye dan yang lainnya hanya bisa meminta bantuan Shen Yanxiao lagi. Shen Yanxiao hanya memberi mereka 4 kata, bahwa dia pergi sekarang juga. Kemudian, dia membawa Taoti kembali ke tendanya. Saat Shen Yanxiao keluar bersama Taoti, si kecil yang cantik dan lembut itu berkulit abu-abu dan tampak tidak berbeda dengan mayat hidup. Para anggota pasukan merah menyala merasa ngeri. Apakah mentor Yandi membunuhnya hanya untuk membawa pergi si pecinta kuliner kecil itu? Aku menyamarkannya. Shen Yanxiao menatap sekelompok pemuda yang terkejut dan tahu apa yang mereka pikirkan. Upaya Shen Yanxiao untuk mencuci otak murid-muridnya begitu berhasil sehingga mustahil baginya untuk tiba-tiba memanggil Taoti kembali. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, bukankah orang-orang ini akan menjadi gila? Bagaimanapun, Shen Yanxiao telah mengubah Taoti menjadi wujud mayat hidup. Bagaimanapun,
Aura gelap di tubuhnya mirip dengan energi kematian. Jika ia menyamar dengan santai, mayat hidup manapun tidak akan bisa mendeteksinya. Mengetahui Tao Ti masih baik-baik saja, para anggota pasukan merah menyala menghela napas lega. Kegugupan mereka yang semula tergantikan oleh rasa ingin tahu. Mereka mengelilingi Tao Ti, yang telah menyamar sebagai mayat hidup, dan menatapnya berulang kali. Mentor Yandi, kemampuan menyamarmu sangat bagus. Kulit macam apa ini? Kenapa terlihat begitu alami? Sile menyentuh wajah mungil Tao Ti dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia membasahi jari-jarinya dengan air dan menyentuhnya. Tidak kehilangan warnanya. Aura ini, baunya benar-benar seperti mayat hidup. Sekelompok remaja mengelilingi Tao Ti seperti sekelompok anak anjing, mengendus-endus kemana-mana. Shen Yanxiao tertawa diam-diam. Penyamaran apa? Ini adalah kemampuan transformasi binatang suci. Akan aneh jika bisa dicuci. Baiklah, waktunya kembali. Ya, bab 2009, pencucian otak yang berhasil 5. Di The Adfire Academy, dekan memandang Shen Yanxiao yang berdiri di hadapannya dengan senyum di matanya. Baiklah, kau kembali tepat waktu. Pagi-pagi sekali, Shen Yanxiao kembali dengan selamat bersama seluruh anggota pasukan merah menyala. Dekan sempat memperhatikan para remaja yang kembali. Meskipun tidak banyak perbedaan, ia samar-samar menyadari bahwa energi kematian para remaja itu semakin kuat. Pelatihannya tidak sia-sia, tentu saja aku akan menepati janjiku, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Keher akan memberitahu kalian detail kompetisi seleksi nanti. 7 hari kemudian, dia akan mengantar kalian ke kota tempat kompetisi akan diadakan. Semoga kalian bisa meraih penghargaan untuk The Adfire Academy kali ini, kata dekan dengan penuh harap. Kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu, kata Shen Yanxiao. Yah, ku dengar kau menjemput anak mayat hidup ras murni di jalan. Dekan memperhatikan ada anak kecil di tim Shen Yanxiao. Ia juga mendengar Keher menyebutkan bahwa itu adalah anak kecil yang ditemui Shen Yanxiao di hutan kematian. Anak kecil itu tampaknya telah terpisah dari orang tuanya. Ya, identitas yang diatur Shen Yanxiao untuk Tao Ti adalah bocah mayat hidup yang tersesat di hutan kematian. Dan kebetulan Shen Yanxiao bertemu dengannya dan membawanya kembali. Apakah Anda butuh bantuan saya? Tanya dekan. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan anggota pasukan merah berapi. Para anggota pasukan merah berapi ingin mencari orang tuanya secara pribadi setelah kompetisi seleksi. Tao Ti adalah binatang sucinya. Di mana dia bisa menemukan orang tuanya di Howling Abyss. Rahasia ini tidak boleh terbongkar. Baiklah, dekan tidak lagi memaksanya. Shen Yanxiao meninggalkan ruang dekan. Para remaja yang baru saja kembali ke Akademi Api Kematian telah kembali ke asrama mereka untuk beristirahat, sementara Tao Ti, si pencinta kuliner, digendong Shen Yanxiao ke asramanya. Berbaring di tempat tidur, Tao Ti luar biasa gembira. Ada apa? Shen Yanxiao menatap pria kecil yang berguling-guling di tempat tidur dan bertanya sambil tersenyum. Aku punya firasat. Tao Ti tiba-tiba menatap Shen Yanxiao dengan serius. Firasat apa? Aku akan segera bisa melihat Vermilion Bird. Senyum mengembang di wajah Tao Ti yang menggemaskan. Ia dan Vermilion Bird sama-sama merupakan makhluk ajaib kontrak Shen Yanxiao. Berkat Shen Yanxiao, beberapa ikatan spiritual telah terjalin antara dirinya dan Vermilion Bird. Setelah Shen Yanxiao menjadi mayat hidup, Vermilion Bird tidak bisa tinggal di tubuh Shen Yanxiao karena atributnya. Karena itu, Tao Ti sudah lama tidak merasakan tubuh spiritual Vermilion Bird, tetapi entah mengapa, ia merasakan perasaan familiar itu kembali hari ini. Sekalipun lemah, dia sudah bisa merasakannya. Mendengar ini, Shen Yanxiao tertegun. Di pesisir timur Howling Abyss, sebuah bola cahaya raksasa perlahan jatuh ke tanah dari balik kabut. Namun, para mayat hidup di pesisir tampaknya tidak menyadari cahaya yang mendekat dan mereka terus berenang dengan kaku di tepi pantai. Aura yang membuat para mayat hidup gelisah menyelimuti sekeliling, dan semua mayat hidup tanpa sadar mendongak. Namun, di atas kepala mereka terbentang langit biru, dan tidak ada yang aneh. Hanya ada bola cahaya besar di langit yang tidak dapat mereka lihat. Mereka sepertinya tidak bisa melihat kita. Di dalam bola cahaya, seorang anak kecil berbaju merah membuka mata merahnya dan menatap mayat hidup kusam di tanah dengan penuh minat. Jika kelompok mayat hidup ini bisa melihat menembus batas ras dewa, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
kata naga yang memantulkan cahaya 7 warna itu dengan suara yang dalam. Bab 2010, Kompetisi Seleksi 1. Di Howling Abyss, kompetisi seleksi berbagai akademi akhirnya akan dimulai. Hampir 1000 akademi berangkat di saat-saat terakhir dan membawa tim mereka ke kota terbesar di Howling Abyss, Hidden Dream City. Hidden Dream City adalah kota pusat Howling Abyss, yang luasnya lebih dari 10 kali lipat luas kota-kota besar lainnya. Penguasa ras Undead, Undead Lord, tinggal di Hidden Dream City. Kompetisi seleksi diadakan langsung di Hidden Dream City, yang menunjukkan bahwa Undead Lord sangat mementingkan kompetisi ini. Semua elit dari berbagai akademi telah keluar. Semua kontestan berkonsentrasi penuh 120%, siap untuk pertempuran berikutnya. Keher bertanggung jawab atas urusan tim dari Akademi Api Maut. Shen Yanxiao mengikuti Keher ke kota mimpi tersembunyi bersama pasukan merah menyala. Para penjaga mayat hidup di kota telah menyiapkan akomodasi bagi para anggota Akademi Api Maut. Sebagai panglima tertinggi pasukan mayat hidup di Howling Abyss, Keher telah menggunakan sebagian kekuatannya untuk meningkatkan akomodasi bagi tim dari The Adfire Academy dan langsung menginap di penginapan terbesar di Hidden Dream City. Selama kompetisi seleksi, semua penginapan di Hidden Dream City akan disediakan untuk tempat tinggal para peserta. Secara kebetulan, begitu pasukan merah menyala tiba di penginapan, mereka bertemu seorang kenalan. Feng Ling, berpakaian hitam, berdiri di lantai pertama penginapan bersama rekan-rekannya. Pasukan merah menyala yang dipimpin Shen Yanxiao langsung menabraknya. Ketika Feng Ling melihat Shen Yanxiao dan yang lainnya, secercah keterkejutan terpancar di matanya. Pertemuan mereka di hutan kematian telah meninggalkan kesan mendalam pada kedua belah pihak. Feng Ling sedikit mengernyit, menatap Keher, lalu pergi bersama teman-temannya dalam diam. Mentor Keher, tim Royal Academy juga tinggal di sini. Tanya Sile heran setelah Feng Ling pergi. Keher tersenyum dan berkata, "Ya, tim Royal Academy sangat kuat. Mereka adalah lawan terkuatmu. Kamu harus berhati-hati." Keher tidak tahu bahwa pasukan merah berapi dan tim Akademi Kerajaan telah bertemu di hutan kematian, dan bahwa mereka sudah bertarung. Ia hanya bercanda. Mulut Sile berkedut sedikit. Lawan terkuat, lebih seperti musuh bebuyutan, bisik Sile. Keher melirik Sile, yang langsung menundukkan kepalanya. Keher segera membantu pasukan merah menyala dengan prosedur akomodasi. Dalam kompetisi seleksi ini, Keher dan Sal akan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kompetisi, jadi setelah memastikan anggota pasukan merah menyala, ia pun pergi. Begitu Keher pergi, pasukan merah menyala tidak lagi bersikap tenang di hadapan Shen Yanxiao. "Bos, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini?" Sile menatap Shen Yanxiao dengan wajah sedih. Setelah kembali dari hutan kematian, cara anak-anak nakal ini memanggil Shen Yanxiao berubah dari mentor menjadi bos. Shen Yanxiao terdiam oleh perubahan ini. Tiba-tiba ia memiliki ilusi bahwa ia telah menjadi seorang pemimpin bandit. "Kalau tidak," tanya Shen Yanxiao, "tapi, apa kau tidak takut kita akan bertarung dengan orang-orang itu?" Sile menatap Shen Yanxiao. Mustahil bagi anggota pasukan merah berapi mereka dan orang-orang dari Akademi Kerajaan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Di hutan kematian, mereka hampir jatuh ke tangan Feng Ling. Mereka sudah lama ingin membalas dendam. Siapa sangka ini akan jadi kebetulan seperti itu. Mereka menginap di penginapan yang sama dengan para siswa Royal Academy. Kalau mereka sering bertemu, bukankah mereka akan mulai bertengkar kapan saja? Bab 2011, Kompetisi Seleksi 2. Shen Yanxiao melirik para remaja yang semangat juangnya menyala dan berkata dengan ringan, "Kalian bisa bertarung, tapi kalian tidak boleh kalah. Jika kalah, cuci leher kalian sampai bersih dan tunggu aku memotongnya." Perkataan Shen Yanxiao membuat anggota pasukan merah menyala tertawa. "Bos, Anda tidak percaya pada kami. Kita bukan lagi seperti kemarin. Perhatikan baik-baik. Kita tidak akan mempermalukanmu dalam kompetisi ini." Kelompok remaja itu berbicara sambil tertawa dan percaya diri. Para mayat hidup yang lewat menatap para remaja energi itu dengan heran. Tim yang begitu bersemangat hampir jarang terlihat di antara para mayat hidup. Para mayat hidup kebanyakan diam dan tertekan. Suasana bahagia seperti itu jarang terjadi. Kurangi bicara dan perbanyak bertindak. Kalau kau bahkan tidak bisa lolos seleksi awal, tunggu saja ajalmu, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Di hutan kematian, para anggota pasukan merah berapi perlahan-lahan mengubah cara mereka bergaul dengannya,
yang membuatnya merindukan rekan-rekannya di benua cemerlang. Magic Wolf dan yang lainnya mungkin memperlakukan Dulang dengan cara yang sama. Kami tidak akan pernah mengecewakanmu, bos, kata sekelompok remaja itu sambil tersenyum. Tak lama kemudian, para anggota pasukan merah menyala kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kompetisi akan dimulai 2 hari lagi, memberi mereka waktu untuk menyesuaikan diri. Shen Yanxiao kembali ke kamarnya. Namun, sebelum ia sempat duduk, Tao Ti bergegas keluar dari tubuhnya. Shen Yanxiao memberitahu para anggota pasukan merah menyala bahwa Tao Ti tidak cocok tampil di kota impian tersembunyi selama kompetisi, jadi dia meninggalkannya di Akademi Api Maut, tetapi sebenarnya, dia telah memanggil Tao Ti kembali ke tubuhnya saat dia meninggalkan Akademi Api Maut. Ada apa? Shen Yanxiao menatap wajah Tao Ti yang cemas. Ada yang tidak beres dengan Tao Ti beberapa hari terakhir ini. Tao Ti mengedipkan mata besarnya dan menatap Shen Yanxiao dengan cemas. Guru, saya menerima pesan spiritual dari Vermilion Bird. Mata Shen Yanxiao berkilat terkejut. Sebelumnya, Tao Ti mengatakan bahwa ia telah merasakan burung Vermilion. Ia sempat berpikir itu adalah sebuah kesalahan, tetapi akhir-akhir ini, persepsi Tao Ti tentang burung Vermilion tampaknya semakin kuat. Burung Vermilion bilang, dia dan Tuan Xiu sudah sampai di Howling Abyss. Aku bilang kita ada di kota mimpi tersembunyi, dan mereka bilang akan segera sampai, kata Tao Ti bersemangat. Shen Yanxiao membuka mulutnya, tetapi pikirannya kosong. Sudah berapa lama dia berada di Howling Abyss? Shen Yanxiao mungkin bahkan tidak tahu. Selama periode waktu ini, yang dipikirkannya setiap malam hanyalah membuka segel sesegera mungkin, meninggalkan Howling Abyss, dan kembali ke benua naga tersembunyi. Karena alasan ini, dia telah berlatih keras dan berusaha meningkatkan energi kematian di tubuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dia tidak pernah menyangka Vermilion Bird dan Xiu akan datang ke sini. Akankah mereka bertemu lagi segera? Tuan, suara Tao Ti terdengar sedikit gugup. Shen Yanxiao tiba-tiba tersadar. Ada sedikit rasa dingin di pipinya. Ia mengangkat tangannya dengan terkejut dan mengusap wajahnya. Ujung jarinya basah. Tuan, burung Vermilion dan Tuan Xiu akan segera datang menemui kita. Tuan, jangan khawatir. Tao Ti dengan hati-hati meraih pakaian Shen Yanxiao. Matanya yang malu-malu dipenuhi kekhawatiran. Guru menangis. Apakah karena dia merindukan Tuan Xiu dan Vermilion Bird? Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menyeka air mata dari sudut matanya. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Tao Ti erat-erat, seolah-olah sedang memeluk jiwa yang tinggi itu. Xiu, kamu kesini untuk menjemputku. Bab 2012, Kompetisi Seleksi 3. Tao Ti dengan hati-hati mengulurkan tangan dan mencoba yang terbaik untuk memeluk Shen Yanxiao. Selama periode ini, dialah satu-satunya orang di sisi Shen Yanxiao. Dan di sisinya, ia menyaksikan Shen Yanxiao berlatih setiap hari tanpa henti. Setiap momen ketekunan dan setiap menit usaha terpatri di matanya. Meskipun Shen Yanxiao tak pernah berkata apa-apa, Tao Ti dapat merasakan bahwa dalam hati Shen Yanxiao, kerinduannya tak pernah pudar. Kerinduan inilah yang menjadi pendorong pertumbuhan Shen Yanxiao. Ia terus menyerap pengetahuan baru, terus memperkaya diri, dan terus menembus lapisan demi lapisan segel. Hanya dia yang bisa menanggung semua ini. Entah dia merindukannya atau tidak, hanya dia yang tahu. Tanda seru, di masa lalu, baik sisi manusianya, sisi perinya, maupun sisi naganya, kebangkitan setiap garis keturunan dan pembukaan setiap lapisan segel semuanya dibantu oleh Xiu. Di bawah kekuatan Xiu yang dahsyat, segel Shen Yanxiao terurai semakin cepat. Namun kali ini, Shen Yanxiao, yang telah menjadi mayat hidup, untuk sementara kehilangan bantuan Xiu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka segel itu. Meski begitu, kecepatannya tidak melambat. Jika latihan Shen Yanxiao untuk pasukan merah api dianggap keras, maka tuntutannya pada dirinya sendiri tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Selain tidur dan melatih pasukan merah menyala, Shen Yanxiao menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Jika bukan karena fisik mayat hidup yang istimewa, ia pasti sudah pingsan berkali-kali. Setiap kali tubuh Shen Yanxiao tertarik dan jatuh ke tanah, hanya Tao Ti yang menemaninya. Dia bekerja keras untuk kembali ke benua naga tersembunyi sesegera mungkin, ke sisi Xiu dan Vermilion Bird. Tuan, tunggulah sebentar lagi. Tunggulah sebentar lagi. Untuk pertama kalinya, Tao Ti menyadari bahwa tuannya yang hampir maha kuasa juga memiliki sisi yang lembut.
Kepeduliannya terhadap Xiu dan Vermilion Bird membuatnya menunjukkan momen kerentanan yang belum pernah diungkapkan kepada orang lain. Namun, kegigihan inilah yang membuatnya lebih kuat daripada siapapun. Vermilion Bird dan yang lainnya, di mana mereka? Suara Shen Yanxiao agak serak. Ia bahkan tidak berani menyebut nama Xiu dengan mudah, takut kerinduannya yang terpendam akan runtuh sepenuhnya saat menyebut namanya. Mereka telah memasuki perbatasan Howling Abyss dan bergegas menuju Hidden Dream City. Mereka akan tiba paling lama 5 hari lagi. Dewa Naga sangat cepat, lebih cepat dari kita. Tao Ti berpura-pura tenang saat berbicara. Kedua tangannya yang kecil mulai gemetar. Ia tidak tahu bagaimana menenangkan suasana hati Shen Yanxiao dan hanya bisa memeluknya dengan canggung. 5 hari, Shen Yanxiao mengulangi dengan suara rendah. Ya, paling lama hanya butuh waktu 5 hari. Tao Ti, Guru, aku di sini. Beritahukan pada burung Vermilion. Apa, aku akan menunggu mereka di Hidden Dream City. Shen Yanxiao mengangkat kepalanya. Matanya yang jernih telah kembali tenang, dan senyum mengembang di bibirnya. Ya, Tao Ti tersenyum. Ia merasakan kegembiraan di hati Shen Yanxiao. Di suatu tempat di langit Howling Abyss, di punggung naga yang diselimuti cahaya besar, burung Vermilion berusaha keras menahan kegembiraannya. Setelah tenang, ia menyampaikan kata-kata Shen Yanxiao kepada sosok tinggi yang berdiri di atas Dewa Naga. Senyum tipis mengembang di bibir tipisnya. Senyum itu memang tipis, tetapi mampu membuat dunia kehilangan warnanya. Xiao, tunggu aku beberapa hari lagi. Bab 2013, Kompetisi Seleksi 4. Semakin banyak tim akademi memasuki Hidden Dream City, dan seluruh kota menjadi sangat ramai dalam beberapa hari terakhir. Tim terpopuler dalam kompetisi seleksi ini adalah tim Royal Academy. Tim super ini, yang dilatih oleh para mentor elit Royal Academy dan dibimbing oleh Master Nock, menarik perhatian semua pihak. Setelah tim Royal Academy tenang, sepotong berita dengan cepat menyebar ke seluruh Hidden Dream City. Pada malam ini, Pangeran Mayat Hidup, Ming Ye, akan secara pribadi mengunjungi penginapan tempat tinggal Akademi Kerajaan dan bertemu dengan Master Nock. Setelah membantu penguasa mayat hidup menstabilkan Howling Abyss, Nock pensiun dengan sukses dan menjadi mentor kehormatan di Royal Academy. Saat ini, satu-satunya murid yang benar-benar ia bimbing adalah Pangeran Mayat Hidup, Ming Ye. Beberapa bulan yang lalu, Pangeran Ming Ye meninggalkan Howling Abyss dan pergi ke benua naga tersembunyi untuk memperluas kekuatan ras mayat hidup. Namun, belum lama ini, Pangeran Ming Ye dan pasukan mayat hidup yang pergi ke benua naga tersembunyi lebih dari 1000 tahun yang lalu terluka parah dan semuanya kembali ke Howling Abyss. Dikatakan bahwa Pangeran Ming Ye menderita luka serius dalam kecelakaan itu dan baru saja pulih berkat perawatan penguasa mayat hidup. Ming Ye, yang sudah lama tak muncul, tak disangka telah menarik rasa penasaran semua mayat hidup. Di luar penginapan tempat para siswa Akademi Kerajaan menginap, jalanan dipenuhi mayat hidup. Para anggota pasukan merah menyala dihakimi orang-orang yang suka ikut campur itu beberapa kali ketika mereka datang dan pergi dari penginapan. Haruskah kau bersikap berlebihan seperti itu? Pintu masuknya hampir diblokir. Zanye baru saja kembali dari luar dan dengan susah payah menerobos masuk dari pintu masuk penginapan. Untungnya, ia tinggi dan kuat. Jika orang lain yang bertubuh lebih lemah, mereka mungkin tidak akan bisa menerobos masuk. Sile duduk di kursi dan memiringkan kepalanya untuk melihat lautan mayat hidup di luar jendela. Bukankah kita semua menunggu kedatangan yang mulia? Jika kita beruntung dan mendapatkan restu yang mulia, kebangkitan kita yang luar biasa akan segera terjadi. Zanye terdiam. Sekalipun yang mulia datang, pasti ada penjaga yang akan membersihkan jalan. Kalau begitu, bukankah mereka akan tetap diusir? Sile mengangkat bahunya. Siapapun pasti punya ide untuk beruntung. Apa kau lihat sekelompok anak laki-laki dari Akademi Kerajaan itu? Jangan terlalu sombong hari ini. Mereka semua berharap bisa mengangkat hidung mereka. Mereka yang tidak tahu pasti akan berpikir Pangeran Ming Ye ada di sini untuk menemui mereka. Sepertinya mereka pikir Tuan Nock satu dengan mereka dan bertemu Tuan Nock sama saja dengan bertemu mereka. Zanye berkata, mereka selalu begitu sombong, bukan? Ini sudah hari kedua mereka datang ke sini, dan masih ada 1 hari lagi sebelum kompetisi seleksi dimulai. Pada hari ini, para anggota pasukan merah berapi pasti telah bertemu dengan para siswa Akademi Kerajaan di penginapan,
tetapi sikap arogan pihak lain membuat orang-orang ingin membanting mereka ke tanah dan menghajar mereka, seolah-olah semua orang berutang jutaan kepada mereka. Kalau bukan karena bos, aku pasti sudah mulai berkelahi dengan mereka. Sile menyingsingkan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di gagang pintu. Dalam benak Shen Yanxiao, ini adalah postur standar seorang preman lokal. Mungkin ada yang salah dengan proses cuci otak Shen Yanxiao. Meskipun pasukan merah berapi mempertahankan sikap baik terhadap ras lain, gaya seluruh tim telah berubah total. Para remaja yang awalnya jujur dan murni kini menjadi lebih tak tahu malu daripada yang lain. Kepribadian mereka yang berdada, hitam dan licik benar-benar diwarisi dari Shen Yanxiao. Bab 2014, Kompetisi Seleksi 5. Shen Yanxiao tanpa sadar telah membawa sekelompok remaja yang murni dan sederhana ke jalan gelap dan licik yang tidak dapat kembali. Tenanglah, akan ada banyak kesempatan di masa depan, Zanye menghiburnya. Sile menatap Zanye dengan aneh dan bertanya, apakah kamu menyadarinya? Apa? Nada suaramu semakin mirip dengan bos. Tapi apa? Bos lebih tidak tahu malu daripada yang kau kira. Sile tidak bisa tidak membayangkan bahwa jika itu adalah Shen Yanxiao, dia mungkin akan berkata, apa yang harus diperjuangkan dengan sekelompok orang cacat. Tidak memiliki otak juga dianggap cacat. Mulut Zanye berkedut sedikit. Tepat saat Zanye dan Sile meratapi diri mereka yang semakin gelap, sebuah suara terdengar dari luar penginapan. Di jalan yang luas, 8 kuda kerangka berbaju zirah emas gelap membuka jalan. Di atas setiap kuda kerangka duduk seorang prajurit mayat hidup berbaju zirah emas gelap terang dan memegang pedang besi hitam. Di belakang kuda-kuda kerangka itu, 18 mayat hidup tingkat menengah yang kuat perlahan datang membawa tandu mewah. 2 kelompok prajurit mayat hidup berjalan di kedua sisi, mengepung tandu lapis demi lapis. Para mayat hidup di jalan dengan sadar mundur ke samping dalam sekejap, memberi jalan bagi prosesi itu untuk lewat. Di bagian depan tandu, bendera tengkorak hitam berkibar tertiup angin, dan tepian emas gelapnya membuat semua mayat hidup merasa kagum. Arak-arakan besar itu tiba di penginapan tempat tim Akademi Kerajaan menginap. 8 pengawal mayat hidup dengan lincah turun dari kuda mereka dan dengan seragam berjalan ke depan tandu. Di pintu masuk penginapan, para siswa Akademi Kerajaan telah berdiri dalam 2 baris, satu di setiap sisi pintu masuk. Di tengah, Nok, mengenakan pakaian mewah, berdiri dengan tenang. Tiba-tiba sesosok tubuh keluar dari tandu dan seorang pemuda tampan berjubah brokat emas gelap muncul, mengundang teriakan kaget. Remaja itu mengangkat kepalanya, dan mayat hidup di sekitarnya berlutut di tanah saat ini. Mereka berteriak serempak, Yang Mulia Mingye. Tak ada ekspresi berlebihan di wajah tampan Mingye. Ia bahkan enggan melirik orang-orang ini sekilas. Di bawah perlindungan para penjaga mayat hidup, ia berjalan menuju Nok. Yang Mulia, Nok membungkuk sedikit. Mentor Nok, kau tak perlu membungkuk padaku, kata Mingye enteng. Yang Mulia, silakan masuk, kata Nok. Mingye mengangguk. Saat Nok memasuki penginapan, para mayat hidup yang berlutut di satu sisi berdiri. Mereka memandang punggung para siswa tim Akademi Kerajaan dengan iri. Karena begitu dekat dengan Yang Mulia, masa depan mereka pasti baik. Sementara semua orang merasa iri, di lantai 2 penginapan, Shen Yanxiao, yang baru saja menenangkan diri dari reuni yang akan datang, perlahan mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk disambut oleh Nok dan Mingye. Shen Yanxiao tertegun. Sejak dia datang ke Howling Abyss, dia belum pernah bertemu dengan Pangeran Lumpia ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Mingye, yang awalnya sedang berbicara dengan Nok, sepertinya merasakan tatapan. Ia mengangkat matanya sedikit dan menatap sosok mungil yang berdiri tak jauh darinya. Sentuhan keakraban tiba-tiba merasuk ke dalam jiwa Mingye. Retakan kecil muncul di wajahnya yang acuh tak acuh, dan hasrat yang bahkan ia sendiri tak sadari muncul di mata abu-abunya. Nok mendapati Mingye tiba-tiba berhenti dan mendongak. Ia mendapati Mingye sedang menatap gadis mayat hidup bernama Yan Di dengan linglung. Yang Mulia, panggil Nok dengan suara rendah. Bab 2015, Kompetisi Seleksi 6. Mingye ragu sejenak, siapa dia? Yang Mulia, dia adalah mentor dari Akademi Api Kematian, Yan Di. Tindakan Mingye sangat aneh, yang membuat Nok agak bingung. Yan Di, ulang Mingye, merasa nama itu begitu asing. Begitu pula dengan penampilan gadis itu. Tidak ada wajah yang mirip dalam ingatannya, tetapi entah bagaimana, Mingye merasa Shen Yanxiao memberinya perasaan yang sangat familiar.
Rasa itu tertanam kuat di tulang-tulangnya, seperti rasa keakraban yang datang dari jiwanya. Mingye tiba-tiba berjalan ke arah Shen Yanxiao. Ia meraih pergelangan tangannya dan menatapnya dengan ragu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Shen Yanxiao terdiam. Mengapa cara sang pangeran bertanya padanya terdengar begitu aneh? Dilihat dari sudut manapun, itu kedengaran seperti kalimat rayuan gombal kuno. Kurasa tidak, kata Shen Yanxiao dengan tenang. Kutukan yang ia lontarkan pada Mingye sebelumnya adalah kutukan kendali jangka pendek. Setelah Mingye menyelesaikan tugas yang diberikan Shen Yanxiao, kutukan ini akan sepenuhnya lenyap dari tubuhnya. Bahkan penguasa mayat hidup pun tidak akan menyadari sedikit pun kelainan. Ketika berada di pemakaman naga, Shen Yanxiao teringat bahwa Mingye telah melakukan teknik kebangkitan. Setelah kembali ke Howling Abyss, teknik kutukan yang tersembunyi di tubuhnya seharusnya telah menghilang. Mingye seharusnya tidak mengingatnya. Terlebih lagi, penampilannya sebagai mayat hidup sangat berbeda dari penampilannya sebagai manusia. Tidak, Mingye sedikit mengernyit, tampak agak tertekan. Yang mulia, Nok menatap tajam hingga bola matanya hampir copot. Ia tak habis pikir kenapa Mingye tiba-tiba tertarik pada seorang gadis mayat hidup. Perlu diketahui bahwa setelah Nok menetapkan bahwa Shen Yanxiao termasuk dalam kelompok Kehar, dia telah memutuskan untuk membiarkan para siswa Akademi Kerajaan memulai dengan pasukan merah menyala Shen Yanxiao dalam kompetisi seleksi ini, dengan kejam menginjak-injak ambisi Kehar. Mingye begitu dekat dengan Shen Yanxiao saat ini bukan hal yang ingin dilihat Nok. Mingye menatap Shen Yanxiao. Setelah memastikan tidak ada tipuan di matanya, ia melepaskan tangannya dengan kecewa. Maaf. Mingye menjatuhkan permintaan maaf dan menoleh ke Nok. Mentor Nok, ayo masuk dan bicara. Baiklah, Nok mengangguk. Di permukaan, dia berpura-pura santai, tetapi diam-diam dia memperhatikan setiap gerakan Shen Yanxiao. Untuk menghindari Mingye terlalu banyak berhubungan dengan Shen Yanxiao, Nok langsung membawa Mingye ke kamarnya dan menutup pintu untuk pembicaraan pribadi. Shen Yanxiao berdiri di koridor dan tidak tampak memiliki kelainan apapun karena dia tiba-tiba dipukul oleh sang pangeran. Sebaliknya, para siswa Royal Academy yang mengikuti Nok menatap Shen Yanxiao dengan pandangan yang semakin ambigu. Menurut standar mayat hidup, penampilan Shen Yanxiao dianggap superior. Di antara mayat hidup, bahkan mayat hidup perempuan pun jarang memiliki vitalitas yang segar, tetapi Shen Yanxiao memancarkan aura yang tidak dimiliki mayat hidup biasa, yang memiliki daya tarik fatal bagi mereka. Bahkan tanpa melihat identitas Shen Yanxiao, banyak remaja di Royal Academy harus mengakui bahwa gadis mayat hidup ini, yang tampak lebih muda dari mereka, sungguh enak dipandang. Karena itu, apakah Pangeran Mingye menyukainya? Para siswa Akademi Kerajaan tampak semakin bingung. Lagi pula, Tuan Nok ingin mereka memberi pelajaran berharga kepada pasukan merah berapi dalam kompetisi ini. Bab 2016, Kompetisi Seleksi 7. Jika mereka memukuli murid-murid kekasih Pangeran Mingye, masa depan mereka. Para siswa Royal Academy merasa tertekan. Setelah Zanye dan Sile selesai mengeluh, mereka keluar dari ruangan. Begitu keluar, mereka melihat sekelompok siswa Royal Academy menatap bos mereka dengan ekspresi hampir sembelit, yang langsung membuat kedua remaja itu meledak. Apa yang kamu inginkan? Zanye bergegas ke Shen Yanxiao pada saat pertama dan melindunginya dengan tubuhnya yang tinggi. Feng Ling, yang berdiri di depan, menatap Zanye yang tampak protektif dengan ekspresi bingung. Kesombongannya yang semula tergantikan oleh rasa kehilangan dan depresi. Kenapa pria sederhana ini begitu gugup? Apa dia tahu kalau mentor mereka baru saja menolak ajakan yang mulia untuk memulai percakapan? Ayo kembali. Feng Ling ragu sejenak sebelum membawa semua temannya pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Zanye dan Sile memandang Feng Ling dan yang lainnya yang tiba-tiba mundur, dan untuk sesaat mereka bingung. Bos, apakah mereka mempersulitmu? Tanya Sile dengan marah. Shen Yanxiao meliriknya dan menepuk bahunya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kembalilah, mandi, dan tidur. Setelah berkata demikian, Shen Yanxiao melangkah pergi. Pikiran Zanye dan Sile langsung dipenuhi oleh serangkaian tanda tanya. Shen Yanxiao berjalan-jalan di pertokoan kota impian tersembunyi. Setelah mengetahui bahwa burung Vermilion dan Xiu akan segera tiba, ia ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Hanya dengan membuka segel garis keturunan mayat hidup miliknya sesegera mungkin dia dapat terbebas dari situasi canggungnya saat ini. Sebagai kota pusat Howling Abyss, inti gelap bukanlah sumber daya yang langka.
Shen Yanxiao, dengan kemampuannya mencuri, berhasil membeli satu cincin penuh inti gelap setelah mengumpulkan sejumlah besar koin tulang. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Tingkah laku Mingye saat melihatnya barusan sungguh aneh, seolah-olah dia benar-benar mengingatnya. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah dengan kutukannya. Mungkinkah? Apakah itu akibat kecelakaan di pemakaman naga? Di penginapan, Nok dan Mingye duduk di kamar. Ekspresi Mingye jelas-jelas linglung. Pikirannya masih tertuju pada Shen Yanxiao. Ia tak bisa melupakan perasaan familiar itu. Bagaimana kabar Yang Mulia Mingye? Nok, yang sedari tadi menunggu Mingye bicara, hanya bisa memimpin untuk memecah keheningan. Mingye mengalihkan pikirannya dan menatap Nok. Terima kasih, Mentor Nok, atas perhatianmu. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Yang Mulia juga harus berhati-hati. Lagi pula, kekuatan suci yang tersisa di tubuh Anda terlalu aneh. Jika bukan karena tekanan dari tuanku, saya khawatir itu akan membahayakan tubuh Anda lagi. Nok masih sedikit khawatir. Kemampuan penyembuhan diri seorang mayat hidup sangat kuat, tetapi hanya ada satu kekuatan yang dapat menghalangi kemampuan penyembuhan diri mereka. Itulah kekuatan ilahi ras dewa. Beberapa bulan yang lalu, Mingye dikirim ke benua naga tersembunyi untuk membangkitkan mayat-mayat naga tingkat tinggi di pemakaman naga. Namun, sebuah kecelakaan terjadi ketika ia mencoba membangkitkan mayat-mayat naga tersebut. Di saat-saat terakhir proses kebangkitan, sebuah kekuatan suci yang dahsyat tiba-tiba menyerbu ke dalam susunan, menyebabkannya bercampur dengan energi kematian dari teknik kebangkitan, yang mengakibatkan ledakan dahsyat. Ledakan yang bercampur dengan kekuatan suci tersebut langsung melukai semua mayat hidup yang ada di sana. Jika bukan karena kekuatan yang dilepaskan oleh penguasa mayat hidup dalam tubuh Mingye yang memindahkan semua mayat hidup kembali ke Howling Abyss di saat-saat terakhir, hal ini tidak akan berakhir dengan beberapa luka. Bab 2017, Kompetisi Seleksi, 8. Meski begitu, sejumlah besar mayat hidup yang diteleportasi kembali ke Howling Abyss segera tewas. Mingye, yang saat itu berada di pusat ledakan, adalah yang paling terdampak. Kekuatan suci telah merasuki tubuhnya. Jika bukan karena ayahnya, penguasa mayat hidup, yang secara pribadi menekannya, Mingye tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Ayah, sudah memberitahuku. Aku akan berhati-hati, kata Mingye. Alasan saya datang ke sini adalah karena ayah saya meminta saya berkonsultasi dengan Mentor Nok tentang efek kebangkitan yang setengah jadi. Mingye sedikit mengernyit. Apa yang terjadi di pemakaman naga adalah mimpi buruk baginya. Mungkin karena ledakan itu, tetapi ia masih sedikit bingung tentang apa yang terjadi hari itu. Seberapa jauh upaya kebangkitan Yang Mulia di pemakaman naga? Tanya Nok. Langkah terakhir. Mingye samar-samar ingat bahwa di akhir kebangkitan, ia melihat tulang-tulang naga berhamburan keluar dari tanah. Seandainya proses itu berlangsung beberapa detik lebih lama, mayat-mayat naga itu pasti sudah dibangkitkan sepenuhnya. Yah, kurasa kebangkitan Yang Mulia seharusnya berhasil, kata Nok sambil tersenyum. Namun Mingye tidak merasa tenang. Tapi aku tidak merasakan aura naga tulang itu. Setelah mayat hidup ras murni membangkitkan orang mati, mereka akan memiliki hubungan spiritual tertentu dengan mayat hidup yang dibangkitkan sehingga mereka dapat mengendalikannya, tetapi Mingye tidak merasakan roh naga tulang itu sama sekali. Baiklah, Nok juga sedikit bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah proses kebangkitan mencapai langkah terakhir, naga tulang itu telah dibangkitkan sepenuhnya, tetapi mengapa Mingye tidak merasakan apapun? Mungkinkah ledakan itu menghancurkan mereka lagi? Mingye ragu-ragu cukup lama sebelum mengungkapkan spekulasinya. Ledakan itu memengaruhi semua mayat hidup di benua naga tersembunyi. Meskipun ada banyak naga tulang di pemakaman naga, sulit untuk menahan ledakan sekuat itu. Terlebih lagi, kekuatan suci adalah musuh bebuyutan para mayat hidup. Kekuatan itulah yang memaksa penguasa mayat hidup untuk menggunakan teknik transfer kematian dan memindahkan Mingye dan yang lainnya kembali ke Howling Abyss dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya daya rusak kekuatan itu. Mungkin, Nok hanya bisa pasrah dengan tebakannya. Jika naga-naga tulang itu masih hidup, mustahil bagi Mingye untuk tidak merasakannya. Hanya ketika mereka mati, Mingye tidak akan merasakan apapun. Suasana hati Mingye agak tertekan. Tugas ini diberikan ayahnya, tetapi ia gagal melakukannya, sehingga ia menyalahkan dirinya sendiri. Melihat ekspresi Mingye sangat buruk, Nok berkata, "Tuanku bermaksud mengirim pasukan ke benua naga tersembunyi lagi untuk meninjau.
Setelah itu selesai, semuanya akan jelas. Yang mulia, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Para mayat hidup telah menghabiskan terlalu banyak waktu di benua naga tersembunyi untuk menyerah begitu saja. Penguasa mayat hidup siap mengirimkan kontingen prajurit mayat hidup lainnya ke benua naga tersembunyi untuk menyelesaikan beberapa hal. Pertama, mereka harus menghubungi Long Yan lagi untuk melanjutkan kerja sama mereka. Kedua, naga tulang di pemakaman naga sangat menggoda para mayat hidup. Penguasa mayat hidup tidak akan menyerah sampai ia melihat mereka dengan mata kepalanya sendiri. Mingye menganggukkan kepalanya. Para prajurit yang dipilih ayah telah naik kapal menuju benua naga tersembunyi. Aku yakin akan segera ada kabar. Mingye dan Nok tidak tahu bahwa kapal kerangka yang membawa para prajurit yang baru saja mereka bicarakan telah bertabrakan dengan beberapa master hebat yang pergi ke Howling Abyss untuk mencari manusia. Kini, seluruh kapal mayat hidup itu telah tenggelam ke dasar laut dan sedang memberi makan ikan-ikan. Bab 2018, Pertemuan 1. Kompetisi seleksi akhirnya dimulai. Semua tim dari semua akademi di Howling Abyss memulai hari pertama kompetisi. Shen Yanxiao tidak menonton pertandingan tersebut. Malam harinya, anggota pasukan merah menyala kembali membawa berita kemenangan. Tidak ada kejutan dalam kemenangan ini. Para remaja yang kembali berbincang sejenak sebelum beristirahat. Seluruh praseleksi akan memakan waktu sekitar seminggu. Setelah 7 hari, 8 tim akan terpilih untuk babak final. Keher meluangkan waktu untuk memeriksa para remaja dari pasukan merah menyala, mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, lalu pergi. Seluruh pasukan merah menyala berada dalam kondisi yang sangat baik. Keher yakin ia bisa melihat mereka di babak final. Kabar kemenangan terus menyebar di antara kedua tim di penginapan. Para siswa pasukan merah berapi dan akademi kerajaan diam-diam sudah saling bersaing. Tak ada yang mau kalah di sini. Ombak di bawah laut yang tenang bergulung-gulung bagai air pasang, membuat semua kontestan penuh energi. Sebagai pemimpin pasukan merah menyala, Shen Yanxiao menjadi semakin gugup. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Shen Yanxiao tinggal di kamarnya dan terus berlatih, terus menghitung waktu yang berlalu. Ketika sinar matahari pertama menyinari tanah pada pagi kelima, Shen Yanxiao tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Tao Ti, Shen Yanxiao berdiri di dekat jendela dan melihat pemandangan di luar sebelum memanggil Tao Ti. Tao Ti muncul dan menatap Shen Yanxiao. Apakah mereka di sini? Suara Shen Yanxiao agak kering. Tao Ti membuka mulutnya dan berbisik, "Ya." Napas Shen Yanxiao membeku. Seluruh tubuhnya kaku seolah tersengat listrik, dan pikirannya kosong. Shen Yanxiao membuka jendela dan merasakan angin sejuk di pagi hari. Napasnya semakin sesak. Ia menatap segala sesuatu di luar jendela, mencoba menemukan sesuatu. Terdengar suara pelan dari belakangnya. Tubuh Shen Yanxiao langsung menegang. "Xiao Xiao." Sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Shen Yanxiao tiba-tiba berbalik, dan wajah yang telah muncul beberapa kali dalam mimpinya akhirnya muncul di hadapannya. "Xiu." Suara Shen Yanxiao bergetar. Dia selalu menganggap dirinya orang yang tenang, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Xiu berdiri di pintu. Wajahnya yang tampan tidak berubah sedikit pun, tetapi mata emasnya tidak lagi dingin. Xiu melangkah menuju Shen Yanxiao selangkah demi selangkah. Ia membuka tangannya, ingin memeluk orang yang sangat ia rindukan. Namun, tepat ketika Xiu hendak menyentuh Shen Yanxiao, seberkas cahaya melintas di antara mereka berdua. Segera setelah itu, tubuh Shen Yanxiao seperti tersengat listrik, merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Tangan Xiu membeku di udara. Dewa Naga, yang berdiri di pintu, segera melangkah maju dan menarik lengan Xiu. "Dia sekarang mayat hidup. Kekuatanmu, dia tak sanggup menanggungnya." Dewa Naga mengerutkan kening. Mustahil bagi Xiu untuk tidak mengetahui hal ini. Keinginannya untuk memeluk Shen Yanxiao jelas karena kerinduannya telah terpendam terlalu lama, dan tindakannya tak lagi berada di bawah kendali akal sehat. Alis Xiu sedikit berkerut, menatap Shen Yanxiao yang hanya selangkah lagi, dan melihat wajahnya yang sedikit berkerut karena rasa sakit, hatinya terasa hancur. Dia begitu dekat, tetapi dia tidak bisa memeluknya. Pendekatannya merugikan dirinya. "Xiu." Setelah rasa sakitnya mereda, Shen Yanxiao mengangkat kepalanya dengan ragu-ragu. Bab 2019, Pertemuan 2. "Jangan takut, aku di sini." Suara Xiu sangat lembut, seolah-olah dia takut menakuti Shen Yanxiao.
Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Rasa sakit yang baru saja datang begitu tiba-tiba. Ia telah mendengar kata-kata Dewa Naga, jadi ia tahu bahwa saat ini ia tidak bisa mendekati Xiu. Kekuatan ilahi ras dewa adalah musuh bebuyutan ras mayat hidup. Meskipun Xiu telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatannya, keberadaan dewa saja sudah cukup untuk melukai mayat hidup. Terlebih lagi, Xiu adalah dewa perang, yang kedua setelah dewa utama. Seberapa kuatkah dia? Bahkan mayat hidup pun tak mampu mendekatinya. Tuan, burung vermilion perlahan berjalan keluar dari belakang Xiu. Ia ingin menerkam kepelukan Shen Yanxiao, tetapi apa yang baru saja terjadi membuatnya takut untuk bergerak maju. Apakah kekuatannya juga akan mendatangkan rasa sakit pada Shen Yanxiao? Burung vermilion, kata Xiu tiba-tiba. Ya, silakan, kamu bisa. Burung vermilion tertegun. Ia ragu sejenak sebelum perlahan berjalan menuju Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap burung vermilion yang waspada dan merasa sedih. Burung vermilion berdiri di samping Shen Yanxiao dan ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangan kecilnya dan dengan ragu meraih kelingking Shen Yanxiao. Pada saat yang sama, ia mengangkat kepalanya dan mengamati ekspresi Shen Yanxiao. Selama Shen Yanxiao merasakan sakit, ia akan segera meninggalkannya. Mata Vermilion Bird memantulkan wajah Shen Yanxiao yang tersenyum. Pada saat itu, Vermilion Bird akhirnya melepaskannya dan terbangun. Ia jatuh ke pelukan Shen Yanxiao dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kenapa kau meninggalkanku lagi? Kau pembohong besar. Suara isak tangis menggema di ruangan itu. Shen Yanxiao hanya bisa memeluk Vermilion Bird erat-erat untuk menyampaikan permintaan maafnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin meninggalkan mereka. Setelah beberapa bulan berpisah, dia sangat menderita. Taoti berdiri di satu sisi, matanya agak merah. Dibandingkan dengan Vermilion Bird, ia beruntung. Karena unsur-unsur gelap, ia selalu berada di sisi Shen Yanxiao. Tuan Xiu, para mayat hidup, mereka, Taoti menyeka hidungnya dan berusaha terlihat tenang. Apakah pergerakan sebesar itu akan membuat mayat hidup di penginapan itu khawatir? Xiu menggelengkan kepalanya. Batas. Saat mereka memasuki ruangan, Xiu telah membungkus seluruh ruangan dengan penghalang. Vermilion Bird menangis lama sekali hingga tenggorokannya serak sebelum ia tertidur dalam pelukan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao duduk di tempat tidur sambil memeluk Vermilion Bird, pandangannya tak pernah lepas dari Xiu. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Apa mayat hidup di sini tidak akan menemukanmu? Tanya Shen Yanxiao. Xiu menggelengkan kepalanya. Dewa Naga menatap Xiu dan menarik napas sebelum berkata, dia tak sabar ingin bertemu denganmu, jadi dia membuatku terbang siang dan malam. Dewa Naga yang perkasa itu sedang digunakan sebagai alat transportasi oleh seseorang. Dewa Naga itu bahkan ingin mati. Yang lebih tragis adalah dia tak mampu mengalahkannya dan hanya bisa terus-menerus diperbudak tanpa kesempatan untuk melawan. Xiu berkata dengan ringan, masalah benua naga tersembunyi telah terselesaikan. Aku perkirakan segel di tubuhmu akan segera dibuka sepenuhnya. Karena itu, dia datang untuk menjemputnya. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan berpura-pura santai. Apakah naga-naga itu sudah stabil? Apa yang terjadi setelah aku pergi? Xiu menatap Dewa Naga, yang mendesah pasrah. Haruskah dia bersikap begitu pendiam? Apakah akan sia-sia jika dia mengatakannya langsung padanya? Bagaimanapun, dia tetaplah dewa yang superior. Tidak bisakah kau menggunakan dia sebagai pelayanmu? Bab 2020, Pertemuan 3. Long Yan telah dibunuh oleh Dewa Perang. Bawahannya sekarang tidak memiliki pemimpin, dan kita semua telah menaklukkan mereka. Saat ini, benua naga tersembunyi sedang damai. Dewa Naga ingin menangis. Dia adalah bos ras naga, tetapi sekarang ada Xiu, jadi dia hanya bisa direndahkan menjadi pengikut. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Shen Yanxiao merasa lega mengetahui bahwa naga-naga itu baik-baik saja. Dewa Naga bertanya, kau tidak tahu? Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Cara Dewa Naga memandang Shen Yanxiao menjadi semakin aneh. Hari itu, kebangkitan para naga tulang telah mencapai tahap akhir. Bisa dibilang kebangkitan mereka berhasil. Ratusan ribu naga tingkat tinggi di pemakaman naga semuanya telah dibangkitkan. Mata Dewa Naga tak kuasa menahan kesedihan. Dalam pertempuran antara para dewa dan iblis, ia adalah yang pertama gugur. Ia tidak tahu betapa tragisnya pertempuran-pertempuran berikutnya. Baru setelah ia melihat para naga yang telah dibangkitkan di pemakaman naga,
ia menyadari apa yang telah ia lewatkan. Pertempuran itu sungguh tragis. Tak terhitung naga tingkat tinggi dari ras naga yang terbunuh atau terluka. Tak terhitung naga yang hancur dalam perang. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya menumpuk dan terkubur di mana-mana di dunia. Setelah pertempuran berakhir, beberapa naga yang beruntung membawa beberapa kerangka rekan mereka kembali ke benua naga tersembunyi dan menguburnya di pemakaman naga. Sebagian besar dari mereka akan tetap berada di medan perang selamanya. Meski begitu, masih ada jumlah kerangka yang mencengangkan di pemakaman naga. Ratusan ribu kerangka naga tingkat tinggi telah dibangkitkan, memenuhi seluruh pemakaman. Munculnya ratusan ribu naga tulang tingkat tinggi adalah jumlah yang mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh Shen Yanxiao. Apakah rencana mayat hidup berhasil? Shen Yanxiao agak kecewa. Ia telah bekerja keras untuk menghentikan rencana mereka begitu lama, tetapi semua usahanya sia-sia di saat-saat terakhir. Jika ia bertahan sampai akhir, jika darah mayat hidup di tubuhnya belum bangkit saat itu, ia masih bisa mengendalikan Ming Ye dan menggagalkan rencana kebangkitan mereka. Tapi sekarang, Shen Yanxiao tidak tahu bagaimana mengungkapkan kekecewaannya. Dewa Naga ragu sejenak sebelum berkata, dalam arti tertentu, itu sukses, tapi belum lengkap. Apa maksudmu? Shen Yanxiao terkejut. Tahukah kau apa yang terjadi ketika garis keturunan mayat hidupmu terbangun? Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Saat itu, ia koma dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dewa Naga mendesah. Naga-naga di pemakaman naga semuanya telah menjadi naga tulang, tapi mereka tetap memiliki kesadaran seperti saat mereka masih hidup. Mereka benar-benar telah dibangkitkan dengan jiwa naga, bukan sebagai boneka ras mayat hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Yanxiao menatap Dewa Naga dengan heran. Alasan mengapa ia selalu ingin menghancurkan rencana kebangkitan ras mayat hidup adalah karena ia khawatir naga tulang akan menjadi boneka ras mayat hidup. Namun sekarang, Dewa Naga mengatakan kepadanya bahwa meskipun naga-naga itu telah dibangkitkan, mereka dibangkitkan dengan jiwa asli mereka. Ini setara dengan kelahiran kembali. Mereka memiliki jiwa mereka sendiri, tetapi mereka telah kehilangan darah dan daging mereka. Mereka tak lagi rentan terhadap apapun. Ini adalah kelahiran kembali yang sesungguhnya. Tetapi, mantra kebangkitan ras mayat hidup tidak akan pernah memulihkan jiwa asli seekor naga. Dewa Naga menatap Shen Yanxiao, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, karena bukan mayat hidup yang membangkitkan mereka, melainkan kamu.